Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi untuk koin-koin kripto dan token kripto. Seperti biasa, video kali ini hanyalah informasi, bukan ajakan untuk berinvestasi. Jadi kalian harus tetap do your own research ketika kalian ingin menghold koin-koin kripto. Oke, kita akan bahas untuk FTX lagi ya. FTX ini benar-benar jatuhnya dalam. Ini seperti kejadian Terra Luna Classic, seperti kejadian Celsius. Akankah FTX ini benar-benar bangkrut ya? Karena kalau kita lihat di chartnya di sini FTX token ya, kita lihat kalau kemarin pada tanggal 11 ya, sorry, pada tanggal 1, tanggal 2 ini masih di angka 400 ribuan di bulan 11 ini. Dan langsung jatuh ya, jatuh, dan saat ini harga terendahnya yaitu 43.000. Kalau kita lihat di sini harga terendahnya saat ini 43.689,43 rupiah. Wow. Apa yang menyebabkan FTX token ini dengan jatuh tiba-tiba sehingga terjadilah panik ya, panik untuk menjual FTX mereka yang berinvestasi di FTX, yang menghold FTX, dan mereka dengan ramai ya melakukan penarikan secara bersama-sama. Inilah yang menjadi FTX akan bangkrut ya, karena kesalahan apa yang dibuat FTX? Oke, jadi FTX ini menggunakan dana pelanggan untuk mendukung penelitian Alameda. Menurut laporan Reuters, FTX menggunakan dana pelanggan untuk terus mendukung Alameda Research setelah terakhir mengalami serangkaian kerugian dari transaksinya. How? Salah satu kerugiannya adalah kontrak pinjaman 500 juta dolar dengan pemberian pinjaman cryptocurrency yang sudah tidak berfungsi. Wow. Ini benar-benar kesalahan yang luar biasa, di mana ini kerugiannya 500 juta dolar ya, memberi pinjaman 500 juta dolar kepada Voyager Digital. Dalam lelang September, divisi Amerika dari FTX membayar 1,4 miliar untuk aset Voyager. CEO Sam Bankman-Fried atau SBF ya, disingkat dengan SBF, dilaporkan mentransfer 4 miliar dana FTX yang dijamin dengan aset yang mencakup FTT serta saham di Robinhood Market Inc. Sebagai dari dana tersebut adalah simpanan pelanggan. Menurut dua orang yang dekat dengan masalah tersebut, Reuters melaporkan. Wow, jadi inilah yang menyebabkan FTX bangkrut ya. Sudah melakukan pinjaman ya untuk Voyagers dan ternyata mengalami kerugian. Tidak ada kebangkitan ya di Voyagers. Memang FTX ini sedikit aneh ya. Ketika ada proyek yang mau bangkrut, malah mereka mendukung, membiayai. Wow, nggak habis pikir sih. Mereka mungkin berharap kalau proyeknya bisa kembali ya naik gitu, mereka akan cuan. Tapi nyatanya ini membuat FTX terguncang keuangannya ya. Menurut dua orang tersebut, SBF membuat pejabat FTX lainnya tidak mengetahui rencana untuk mendukung Alameda karena khawatir kabar tersebut akan keluar. Namun, sebuah cerita oleh outlet media Coindex tentang neraca yang bocor diduga mengungkapkan bahwa sebagian besar aset Alameda senilai 14,6 miliar disimpan di FTT. CEO Alameda Caroline Ellison mentweet ya bahwa neraca hanya mewakili sebagian dari entitas perusahaan mereka. Lebih dari 10 miliar dolar aset tidak termasuk katanya. Wow, hanya 4 miliar ya. 4,6 dan 10 miliarnya nggak termasuk. Oke, bikin pusing ya. Meskipun demikian, spekulasi seputar neraca Alameda tumbuh dan kemudian datang pukulan dalam bentuk Binance memutuskan untuk melikuidasi kepemilikan FTT-nya. Reaksi berantai yang diakibatkan menyebabkan penarikan kripto senilai 6 miliar dari FTX hanya dalam 72 jam. Wow, 6 miliar dolar transaksinya hanya dalam 3 hari. Ngeri ya. Sekitar 3 hari ya, 72. Akankah FTX selamat dari kehancuran? Jawaban panjang pendek ya, tapi dengan dana segar inilah
FTX ini bisa bangkit dengan dana segar. Tapi dana segar seberapa besar untuk mengembalikan FTX atau untuk menstabilkan FTX ya di harganya. Tapi kalau kita belajar dari beberapa token yang kemarin itu, tidak ada yang bisa bertahan ya, meskipun segar sudah dikucurkan, tetap. Karena apa? Untuk mereka yang mengambil di harga yang saat ini, kalau kita lihat di harga FTX yang saat ini, pasti banyak yang mengambil di harga yang saat ini dengan modal yang sangat sedikit ya. Ketika FTX dikucurkan dana segar ya, di pump lagi, tentu saja ini akan membuat orang yang membeli di harga yang saat ini ya. Ini karena tidak alami untuk kenaikannya, maka akan menjual lagi secara beruntun ya, seperti itu, beramai-ramai. Jadi apakah solusinya untuk FTX? Wow, bisa jadi ini akan bangkrut ya untuk FTX. Dan valuasi FTX turun ya, dari memang kemarin dari ke 1 dolar ya, dari 32 miliar ke 1 dolar. Jadi ini benar-benar volume untuk market capnya FTX ini benar-benar hancur-hancuran. Kemudian nasib pertukaran FTX dan berdirinya Sam Bankman-Fried menemui jalan buntu minggu ini. Wow, ini ya jalan buntu. Dan SBF kehilangan hampir 94% dari kekayaan ini dalam waktu kurang dari 3 hari. Karena itu tadi, banyaknya orang melakukan penarikan hingga total 6 miliar dolar dalam waktu 72 jam ya, kurang dari 3 hari. Kekayaan bersih SBF yang dulunya Cryptogenius anjlok 14,5 miliar pada hari Rabu setelah Binance mundur dari mengakuisisi pertukarannya. Token FTT turun 50% pada hari Kamis. Turun dari 25 dolar menjadi 2,05. Jika banyak berita buruk, ini tidak cukup ya. Indeks kekayaan Bloomberg menerbitkan laporan bahwa penilaian FTX bisa menjadi 1 dolar. Wow, 1 dolar berarti sekitar 15.000 ya, sekitar 15.000, dan ini belum menyentuh 15.000. Akankah ya, ini meskipun harga terendahnya tadi adalah 32.000 ya. Ini Bloomberg menyatakan ya, ini bisa saja FTX menyentuh 1 dolar. Jadi apa yang akan kita lakukan di market yang sedang memerah ini? Kalian jangan ambil FTX ya. Kalau menurut saya, ini menurut analisa saya saja, Dior saya, kalian tetap harus Dior sendiri. Kalau saya akan mengambil beberapa token ya, dan yang potensi kedepannya masih saya sukai, yaitu di sini ada BNB, kemudian ada SRP, ada Dogecoin, kemudian ada Shiba Inu, kemudian ada Trons ya. Trons ini bisa dibilang stabil ya, karena Trons ini harga stabilnya di 1.000, maksudnya harga stabilnya di 1.000, jadi dia stabil di 1.000. Ketika turun di 800 ini dia akan kembali ke 1.000, mungkin naik ya, 1.000-nya nggak terlalu tinggi, tapi nanti dia kembali lagi ke 1.000. Jadi inilah, kalau kalian ingin main secara jangka pendek, yaitu di Trons ya. Untuk jangka panjang ada Shiba Inu dan Dogecoin, ada SRP juga. Oke bosku, jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Ikuti giveaway yang diadakan oleh CryptoX. Caranya mudah, tinggal kalian subscribe dan ikuti Twitter CryptoX. Cek link ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk gabung ke grup CryptoX. Selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye bye.